Manajemen peningkatan mutu sekolah. Perkenalkan, nama saya Silmanasa Aulia, saya dari Pendidikan Teknik Bangunan B. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen peningkatan mutu sekolah. Adapun konsep dasar manajemen mutu sekolah terbagi menjadi 4, yaitu pengertian mutu pendidikan, problematika mutu pendidikan, manajemen peningkatan mutu pendidikan, implementasi total quality service. Mutu pendidikan sendiri, menurut Juran, dalam Nurjazin 2011, pendekatan mengenai mutu adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan beberapa pandangan, yaitu meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir. Perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administratif. Prasyarat mutu adanya pelatihan seluruh warga sekolah. Adapun pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Mutu pendidikan itu sangatlah penting agar si pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan fokus pada pengembangan potensi peserta didik dan memenuhi kebutuhan masyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya, problematika mutu pendidikan terbagi menjadi ada beberapa poin, yaitu input pendidikan meliputi sumber daya manusia, sumber daya lainnya, dan perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai panduan. Proses pendidikan melibatkan berbagai kegiatan seperti pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program belajar mengajar, dan monitoring dan evaluasi. Adapun output pendidikan merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur melalui kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. Nah, adapun manajemen peningkatan mutu pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu strategi layanan atau service strategi, sumber daya manusia yang memberikan layanan atau people, sistem layanan atau service system. Selanjutnya ada total quality service dapat yang menurut Pandi Tejiptono sebagai konsep manajemen kualitas dalam implementasinya. Adapun menurut Pandi Tejiptono dapat menggunakan 3 pendekatan, yaitu implementasi pendekatan manajemen proyek, implementasi standar mutu, implementasi pendekatan Deming. Adapun model manajemen mutu pendidikan dan penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Model manajemen mutu pendidikan dapat dikatakan semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan mutu, tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat manajemen mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, penjaminan mutu, dan peningkatan mutu, menurut Gasper 1997. Adapun dari model manajemen mutu terbagi menjadi 3 poin, yaitu model manajemen mutu Deming, model manajemen mutu Crosby, model manajemen mutu Juran. Menurut psikologis Deming, ada 14 poin dan konsep plan do check action yang dilaksanakan dalam continuous quality implement dan diadopsi oleh berbagai organisasi. Menurut mutu Crosby, terdapat filosofi dasar perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan yang terbagi menjadi beberapa subpoin. Definisi mutu, sistem pencapaian mutu, standar kinerja, dan pengukuran kerja.
Adapun menurut model manajemen mutu juran, terdapat 3 proses mutu juran, yaitu perencanaan mutu atau quality planning, pengendalian mutu atau quality control, perbaikan atau peningkatan mutu atau quality improvement. Sekolah dengan manajemen mutu tata. Adapun pengertian manajemen mutu tata merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah-ubah. Manajemen mutu total merupakan aspek utama dari manajemen total. Melalui manajemen mutu total akan lebih mudah mengelola perubahan, akan membentuk fokus perubahan, membentuk infrastruktur yang lebih fleksibel. Peningkatan mutu pendidikan hendaklah didasarkan atas konsep dan pemahaman pendidikan sebagai sistem penerapan program mutu dalam pendidikan. Diperlukan kepemimpinan yang berorientasi pada mutu. Selanjutnya, ada penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Terbagi menjadi pengertian, tujuan, dan fungsi. Adapun pengertiannya, mutu pendidikan dasar dan mencegah dapat diartikan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah atau program keahlian. Adapun tujuan dari penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah, yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Adapun fungsi dari penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Siklus sistem penjaminan mutu internal, lalu siklus sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu. Adapun untuk pendidikan yang bermutu itu terbagi menjadi beberapa subpoin, yaitu mandiri dan partisipasif, terstandar, integritas, sistematis, dan berkelanjutan, holistik, transparan, dan akuntabel. Adapun langkah penjaminan mutu dalam siklus meliputi penerapan standar, pemetaan mutu, penyesuaian rencana pemenuhan, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi atau audit mutu. Selanjutnya, ukuran keberhasilan penjamin mutu pada satuan pendidikan. Ternyata keberhasilan penjaminan juga ada ukurannya juga ya, teman-teman. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan itu dapat dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kepemimpinan, perbaikan yang berkelanjutan, mutu hasil belajar meningkat, berorientasi pada kepuasan penggunaan layanan secara menyeluruh, ketertiban aktif pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan, komunikasi, dan kerjasama. Acuan mutu pendidikan dasar dan menengah. Ternyata, acuan mutu utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah itu dilihat dari standar nasional pendidikannya loh. Ternyata dari standar nasional pendidikan itu ada beberapa subpoin, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kata atau ucapan yang salah, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.